Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Beberapa hari terakhir, Densus menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme, mulai dari Malang, Solo, dan beberapa daerah lainnya. Penangkapan ini tentu memiliki alasan dan bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan terlibat dalam jaringan terorisme sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tahun 2018. Dan ada indikasi bahwa kelompok ini berencana untuk melakukan aksi teror menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Selain itu, langkah Densus ini menunjukkan bahwa sel-sel terorisme di bawah tanah masih sangat kuat dan antara mereka masih sangat solid untuk melakukan aksi kapanpun yang mereka inginkan, khususnya di momen menjelang Natal dan Tahun Baru, seperti sekarang ini. Mereka ini ada yang sudah pernah ditahan karena terlibat jaringan terorisme, ada juga yang memang belum pernah tetapi sudah terpapar dengan paham terorisme dan bersedia jadi pengantin, yang sangat memprihatinkan karena mereka ini adalah anak-anak muda yang menjadi korban propaganda para ideologi terorisme. Sel-sel terorisme di Indonesia bukan saja berasal dari satu kelompok, tetapi juga berasal dari kelompok lain. Umumnya yang kita sering dengar adalah jaringan Jamaah Ansarud Daulah yang berafiliasi ke ISIS, tetapi sesungguhnya juga terdapat jaringan lain yang juga masih sangat solid seperti jaringan Jamaah Islamiyah dan jaringan NII. Sel-sel terorisme ini meskipun berbeda jaringan, tetapi mereka memiliki visi dan misi yang sama, yaitu melawan pemerintahan yang tagut, musyrik, dan kafir. Sehingga jika antara satu dengan yang lain bertemu dan berjumpa, mereka bisa sama-sama melakukan aksi dengan perang yang berbeda-beda. Hampir semua pelaku terorisme yang ditangkap selama ini berlatar belakang apakah dari Jamaah Ansarud Daulah atau dari Jamaah Islamiyah atau dari Jamaah NII. JAD dan Jamaah Islamiyah sudah masuk dalam DTTOT atau Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme. Sementara NII yang berdiri tahun 1949 belum masuk dalam daftar DTTOT sehingga sulit bagi Densus melakukan penangkapan jika menemukan orang atau kelompok yang sudah merencanakan tindakan terorisme tetapi tidak bisa ditangkap karena organisasi mereka tidak terafiliasi dengan jaringan yang sudah ditetapkan dalam DTTOT. Nah, baru-baru ini Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah memasukkan NII sebagai perkumpulan yang masuk dalam DTTOT. Artinya sudah memungkinkan bagi aparat Densus untuk menangkap siapapun dari kelompok ini yang sudah terbukti memenuhi ketentuan untuk bisa ditangkap dan diproses secara hukum. Langkah ini tentu didasarkan atas banyaknya bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa anasir-anasir NII juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan terorisme. Apa yang dilakukan oleh Densus selama beberapa hari terakhir sesungguhnya adalah upaya untuk mengantisipasi amalia intiharia atau operasi bunuh diri yang akan dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam jaringan terorisme. Mengingat Tahun Baru dan perayaan Natal biasanya menjadi momentum yang dinanti-nantikan oleh kelompok terorisme untuk melakukan aksi bunuh diri. Hal ini bisa dilihat dari kejadian-kejadian sebelumnya di mana mereka melakukan aksi terorisme pada saat Tahun Baru atau perayaan Natal setiap tahunnya. Apalagi dengan menguatnya isu Palestina sehingga mendorong mereka untuk nekat melakukan tindakan terorisme sebagai balas dendam terhadap mereka yang dianggap musuh dekat dan musuh jauh. Maka sudah seharusnya baik aparat keamanan dan masyarakat harus bersama-sama mewaspadai adanya aksi terorisme menjelang momen Natal dan Tahun Baru ini. Setiap narasi dan propaganda yang mengarah kepada ujaran kebencian dan intoleransi terhadap Natal dan Tahun Baru harus diwaspadai dan jangan disebarluaskan. Dan mari kita bersama-sama kita ciptakan suasana Natal dan Tahun Baru yang aman dan damai bagi seluruh agama dan masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.